kembali lagi dengan saya Faindiana. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang perencanaan strategis. Komponen-komponen strategis meliputi satu misi perusahaan atau organisasi yang menggambarkan tujuan atas alasan mengenai keberadaan organisasi atau perusahaan. Di dalam misi telah mencakup tipe, ruang lingkup, dan karakteristik aktivitas yang akan dikerjakan. Dan yang kedua yaitu tujuan yang merupakan hasil akhir dari suatu aktivitas atau kinerja. Dalam tujuan ini akan ditegaskan apa yang akan dicapai, kapan, berapa yang harus dicapai. Dan yang ketiga yaitu strategi, di mana strategi ini termasuk keterampilan dan ilmu menenangkan persaingan, karena persaingan merupakan perebutan pangsa pasar atau konsumen. Sedangkan konsumen setiap saat mengalami perubahan, maka strategi yang harus dikelola sedemikian rupa agar tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang perusahaan dapat tercapai. Dan yang keempat, profil perusahaan yang menggambarkan keadaan perusahaan baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, dan sumber daya fisik. Di sisi lain, komponen strategis adalah yang pertama, analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Dan yang kedua yaitu analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan. Dan yang keempat, visi dan misi perusahaan. Hubungan antara lingkungan bisnis dan profil perusahaan memberikan indikasi pada apa yang mungkin dapat dikerjakan. Selanjutnya, perumusan strategis. Perumusan strategis adalah pengembangan jangka panjang waktu atau untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan. Bisa dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategis meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan. Perumusan strategis merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penulisan. Penggunaan perumusan strategis ini diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel terhadap fenomena yang diteliti secara mendalam. Fenomena tersebut adalah berkenaan dengan strategi pemberdayaan, kebijakan strategis, kebijakan menyediakan pedoman yang luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan suatu perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional untuk diikuti. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.